Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Dai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan men-sharing kepada kalian mengenai gue yang abis beli ikan Chana Maru guys, gitu. Jadi gue di sini abis beli ikan Chana Maru baby, namun ikannya nggak di sini ya, nggak di rumah gue. Ikannya itu ada di Bogor. Jadi ikan Chana Maru ini jadi tambahan koleksi ikan gue di Bogor. Ya nggak tambahan koleksi sih, jadi gue cuma miara 2 ekor ikan di Bogor, yaitu yang pertama ikan Chana Asiatica yang dari temen gue yang dari Sitajito, dan yang kedua ikan Chana Maru baby ini guys. Dan mungkin nanti bakal gue coba sharing lah kepada kalian mengenai gue nanti yang kenapa sih gue beli ikan Chana Maru baby ini, terus juga kemudian gue beli di mana, harganya berapa, terus bentukannya kayak gimana sih ikan Chana Maru gue yang beli ini, terus mungkin sejauh ini gue mentreatmentnya kayak gimana, atau mungkin kedepannya harapannya seperti apa, bakal gue coba sharing kepada kalian untuk di video kali ini guys. Jadi kan ceritanya mungkin kenapa gue beli ikan Chana Maru, sebenarnya gue kayak ngiler-ngiler gimana gitu ya, ngelihat orang-orang, ngelihat di Instagram, TikTok, ngelihat juga di Facebook, Chana Maru tuh kayak ikan yang keren gitu. Dan gue baru sadari sekarang, jadi gue kayak ngiler banget lah ketika gue ngelihat ikan Chana Maru yang apa ya, yang udah jadi gitu, yang udah warnanya udah keren, cabungnya, bunganya udah bagus gitu kan, terus gondrong, terus mentalnya juga galak. Itu bikin gue ngiler pengen melihara ikan Chana Maru. Namun mungkin ya seperti yang kalian tahu ya, ikan Chana Maru ini adalah kalau misalkan udah jadi ikannya itu bisa ratusan ribu nyampe jutaan lah untuk harga ikan Chana Maru ini kalau ikannya udah jadi gitu. Apalagi kalau misalkan ikannya udah kayak kelas kontes, itu ya harganya udah beda lagi lah sama kelas-kelas yang biasa gitu. Jadi ya emang kalau beli yang udah jadi gitu emang mahal guys. Dan proses untuk menjadi ikan Chana Maru yang seperti yang bagus itu tuh emang perjalanannya panjang sih. Kalau menurut gue pribadi, gue pun emang sempat merasakan hal seperti itu, cuman gue gak sabaran, jadi ya gak gue lanjutin gitu. Dan untuk sekarang ya karena gue pengen nyoba lagi hal seperti itu gitu kan, gue pengen nyoba lagi untuk men-treatment ikan Chana Maru hingga dia berwarna kuning dan juga ya memiliki penampakan yang bagus, mental yang bagus. Jadi ya awalnya gue beli ikan Chana Maru baby ini guys. Kemudian untuk lokasi gue beli ikan Chana Maru baby ini, jadi gue beli di salah satu toko di Bogor. Ini deket Bursa Ikan Hias Laladon. Jadi ini tuh toko sih, bukan kayak tempat yang banyak. Sebenarnya gue waktu itu pengen belinya di Bursa Ikan Hias Laladon ya. Ya di situ di daerah Terminal Laladon. Cuman waktu itu karena ya gue yang pertama gak mau parkir, terus juga kemudian gue nggak mau berdesak-desakan, dan waktu itu juga gue nggak mau ngantri atau nggak mau apa ya, nggak mau ribet lah, mau cepet-cepet gitu, karena waktu itu gue beli di hari Jumat. Jadi ya gue belilah di salah satu toko yang ada di sekitar situ. Toko akuariumnya gue lupa namanya apa, cuman daerah-daerah situlah. Di situ lumayan cukup lengkap, lumayan cukup banyak lah varian ikannya. Waktu itu gue lihat ada Chana Stewarti, Chana Pulcra, Chana apalagi ya, Asiatica, Chana Auranti, Chana Maru yang gede-gede. Gue juga lihat waktu itu ada ikan predator yang lainnya juga kayak Oscar, Piok Bass. Itu ada sih waktu itu, cuman ya waktu itu karena tujuan gue emang dari awal beli ikan Chana Maru, jadi gue belilah ikan Chana Maru baby itu guys, kayak gitu. Dan juga waktu itu ya mungkin ini tips bagi kalian yang pengen beli ikan Chana secara umum atau beli hewan apapun lah. Kalian kalau misalkan di penjual kan, dia dijualnya dalam satu kandang, dalam satu tank yang sama ya. Kayak misal kalau di ikan Chana mungkin ombyokan ya istilahnya ya. Jadi ikannya itu digabungkan dengan ikan-ikan lainnya. Ya maksudnya dengan sesama jenisnya, jadi banyak lah. Waktu itu gue juga beli ikan Chana Maru ini tuh dia digabungkan dalam satu tank gitu, banyak ikan gitulah, sekitar ada mungkin 20-30 ekoran lah, di ukuran yang sekitar 10 sentian waktu itu. Dan ya waktu itu gue mesen sih ke si abangnya sih, kayak bang gue pengen ikan yang barnya lumayan agak tebal, bang gue pengen misalkan ikannya yang apa namanya gondrong, atau misalkan ikannya udah mulai kelihatan kuning. Tapi sebenarnya itu nggak bisa apa ya, sejatinya meskipun kita milih ya itu nggak menjamin si ikannya seperti itu sih. Namanya juga kan ombyokan, dan juga kondisinya apa ya, mungkin tiap kios beda-beda kualitasnya ikannya gitu kan. Mungkin cara grading, cara sorting si ikannya juga mungkin tiap seller akan berbeda-beda ya. Mungkin jika kalian pengen, bang gue pengen ikan yang udah mulai agak kuning, nah itu mungkin beda lagi ya, apa namanya, harganya, gradingnya, sortingnya seperti apa. Cuman waktu itu ya gue bilang aja ke si abang gitu kan, bang gue pengen ikannya yang punya bar yang agak tebel bang ya, dan dipilihin lah sama si abangnya gitu. Mungkin nanti bakal gue sambil liatin ya kondisi ikan gue seperti apa yang gue pilih gitu kan.
Jadi bagi kalian yang pengen beli ikan cana, ikan apapun gitu kan, kalian bisa milih, bisa apa namanya, bisa milih-milih lah, bisa mensorting kalian pengennya ikannya seperti apa gitu, bakal ikan yang akan kalian pelihara di rumah gitu. Dan untuk penampakan dari si ikan ini ya, gue beli di ukuran, kalau kata si abangnya sih tadi bilangnya 10-12 sentian lah, kayak gitu. Jadi di atas 10 sentian. Sebenarnya belum gue belum gue lihat atau belum gue ukur. Udah gue lihat sih, cuma belum gue ukur secara pasti ukurannya seperti apa gitu kan. Cuma sih katanya ya 10 sentian gitu. Untuk penampakannya mungkin apa ya, itu relatif sebenarnya ya. Kadang mungkin ya, gue di sini sebagai seorang pemula mungkin gue nganggapnya ya lumayan cukup bagus sih. Emang waktu itu dipilihin juga barnya yang tebal, dan ya lumayan sih kalau menurut gue pribadi. Dengan ukuran Cana Maru Baby dengan seperti itu, harganya juga terjangkau, terus juga ya masih baby gitu kan. Dan kalau menurut gue pribadi ya lumayan sih, barnya agak tebal dan juga agak banyak. Nanti bakal gue coba sambil liatin lah penampakan ikan gue seperti apa. Lalu untuk harga ikan Cana Maru ini gue dapet di harga sekitar 35 ribuan. Emang harganya 35 ribu ya, pas gak gue tawar. Kenapa gue beli ikan Cana Maru ini? Emang rata-rata kayaknya harga Cana Maru Baby seperti itu sih. Harganya sekitaran 30 ribu, 35 ribu, 40 ribu, 50 ribu lah. Itu kalau menurut gue pribadi udah harga standar dari ikan Cana Maru sih. Dan waktu itu juga gue nemu di Bursa Ikan Hias Ladon ya. Gue waktu itu nemu di yang sama tokonya pas gue beli ikan Cana Limbata. Itu gue nanyain ya, gue nemuin harganya di harga 30 ribuan kayak gitu. Jadi emang ya sekitaran 30 ribu sampai 35 ribu lah. Ini kalau menurut gue pribadi grade yang gak terlalu bagus ya, mungkin grade apa gue juga kurang hafal ya, tingkatan grade kayak gitu. Cuman ini kayaknya grade ikan yang gak bagus sih, karena harganya juga lumayan cukup terjangkau. Jadi harga yang gue beli itu 35 ribu guys. Untuk treatment selama ini yang gue pakai, yang gue lakuin, ya sebenarnya nggak yang gimana-gimana sih ya, treatment standar untuk ikan Cana Maru lah. Jadi gue pakein daun ketapang di tank ikan Cana Maru ini, dan ya itu membuat tank yang sebelah gitu. Jadi kan tank yang 60 cm ini yang di Bogor ini gue sekatkan pakai karena gak ada kaca, gue nggak punya modal, jadi gue pakein apa ibaratnya gabus ya, gabus tuh apa sih, gabus sama ikan ya, apa ya, busa gitulah, styrofoam ya. Jadi waktu itu gue pasangin styrofoam, dan kalau styrofoam mungkin jadi ada agak bocor-bocor gitu lah. Jadi si air ketapangnya ini tembus ke tank sebelah ke ikan Cana Asiatica. Gue nggak tahu sih kedepannya efeknya seperti apa untuk ikan Cana Asiatica. Cuman ya untuk ikan Cana Maru sejauh ini yang gue lihat sih, nanti mungkin kalau misalnya ada footage-nya bakal gue sambil liatin. Tapi untuk sejauh ini ikannya masih diem-diem aja sih, masih kayak di dasar gitu. Untuk si ikan Cana Maru ini setelah gue pakein daun ketapang gitu. Gue nggak tahu ya apa namanya, untuk awal-awal mungkin si Cana Maru ini dia beradaptasi ya dengan air ketapang gitu kan. Sebenarnya sekarang tuh agak mojok-mojok, agak diem-diem. Padahal sebelum gue kasih daun ketapang itu, padahal dia baru nyampe itu ya dia lumayan cukup aktif lah untuk berenang-berenang gitu. Nah kita lihat lah untuk kedepannya, atau sebulan ke depan, 2 minggu ke depan, atau mungkin ya beberapa minggu ke depan lah, ikan Cana Maru gue ini kondisinya seperti apa setelah gue pakein daun ketapang. Karena ya kalau misalkan cuma seminggu 2 minggu mungkin gak bakal terlalu ketara sih perbedaannya kalau menurut gue pribadi. Kayak gitu sih. Dan juga mungkin untuk treatment lainnya gue lakuin juga puasa ya, agar ya menjaga tubuh si ikannya lah biar gak terlalu gendut mungkin. Jadi sekitaran 2 hari sekali atau 3 hari sekali lah gue kasih makan si ikan Cana Maru ini. Jadi 2 hari puasa atau 3 hari puasa baru gue kasih lagi gitu. Dan kasihnya juga cuma sekali sih, cuma sekali dalam sehari ketika dia nggak puasa. Dan gak terlalu banyak juga, biar ya tadi menjaga tubuhnya dan juga menjaga mentalnya, untuk meningkatkan mentalnya menjadi lebih baik lah, menjadi lebih galak, seperti itu guys. Dan untuk harapan kedepannya ya harapannya sih si ikan Cana Maru Baby gua ini tuh bisa apa ya, bisa tumbuh gede, bisa tumbuh menjadi ikan yang keren gitu kan. Jadi suatu hari nanti mungkin bakal gua coba pelihara di tank yang lumayan cukup gede, mungkin tank 1 meter apa tank 2 meter gitu kan. Ya tank 1 meter lah mungkin, biar nggak terlalu gede. Jadi pengennya gue harapannya ke depannya sih kayak gitu sih. Gue punya ikan Cana Maru yang ibaratnya bukan maskot juga sih, ya menjadi andalan peliharaan gue lah. Meskipun tujuan ke depannya nggak bakal gue jadiin kontes ya, sebagai keep pribadi dan sebagai konten pribadi sih. Harapannya seperti itu sih, menjadi ikan yang bagus untuk ke depannya, dan bakal gue rawat, pelihara di tank sendiri, di tank yang mungkin dibagusin lah. Kayak gitu. Harapannya gue seperti itu sih untuk ke depannya untuk si ikan Cana Maru Baby ini. Ya semoga ada rezekinya lah.
dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi ikan yang bagus guys, kayak gitu. Untuk simpulannya mungkin di video kali ini ya intinya gue pengen sharing aja sih kepada kalian mengenai gue beli ikan Chana Maru Baby ini. Dan ya tadi mungkin ada tips ya, jika kalian ingin membeli ikan Chana, ya kalian ya ikan apapun juga sih, kalian bisa request lah ke si abangnya, ke sellernya, bang gue pengen ikan yang kayak gini gitu. Meskipun emang ya standarnya cuma gitu-gitu aja gitu kan, tapi seenggaknya kalian bisa bisa lega lah menyampaikan keinginan kalian kepada si sellernya, mungkin seperti itu sih. Dan ya tadi harapannya treatment yang gue lakuin, treatment untuk kedepannya seperti apa gitu kan, ya harapannya ya semoga ikan ini menjadi ikan yang bagus lah kayak gitu untuk kedepannya. Kayak gitu sih mungkin untuk simpulannya. Jadi segitu aja mungkin untuk video kali ini, video gue soal sharing mengenai gue yang beli ikan Chana Maru Baby. Kalau misalkan ada kesalahan kata, ada keliruan dari apa yang gue jelasin, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman. Bye. Holy